Nilai yang diberikan dari masing-masing utusan kerajaan pun akhirnya dibuka. Dan betapa kagetnya mereka ketika melihat bahwa Yukun memberikan Joseon nilai hanya 1 poin. Sedangkan sang raja memberi nilai untuk kerajaan Ming adalah 8. Raja tentu saja sangat tidak terima dan menganggap bahwa penilaian tersebut tidaklah adil. Padahal sebelumnya Yukun sangat menikmati hidangan dari Joseon. Tapi mengapa dia hanya memberinya nilai 1? Yukun tetaplah Yukun, dia tetap tidak merasa bersalah meskipun secara tidak langsung ia sudah menodai kompetisi tersebut dan berlaku tidak adil. Akhirnya raja mengambil jalan tengah di mana mereka harus mencicipi masakan mereka masing-masing dan menilai bagaimana rasa dari masakan mereka sendiri. Mereka mulai mencicipi dan memang tidak ada yang aneh. Semua terasa baik-baik saja dan juga nikmat. Kemudian mereka diminta untuk menilai masakan mereka sendiri. Namun Ji-young mengatakan bahwa dia tidak bisa menilai hidangan mereka sendiri karena hidangan mereka tidak bisa dinilai hanya dari rasa, tapi juga kerja keras para koki lain juga ikut andil dalam menentukan rasa makanan tersebut. Sehingga Ji-young merasa masakan mereka sudah sempurna sesuai dengan yang mereka harapkan. Begitu juga dengan kerajaan Ming. Tang Bailong juga melakukan hal yang sama. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa membuat nilai untuk masakannya sendiri. Jadi karena sama-sama tidak bisa menilai, akhirnya raja memutuskan untuk hasil di putaran kedua ini adalah seri. Putaran kedua selesai dengan hasil seri dan besok tinggal putaran ketiga yang akan menentukan siapa pemenangnya. Malam harinya raja mengundang Ji-young untuk minum teh. Ia sengaja memanggilnya agar Ji-young bisa beristirahat. Sepertinya raja semakin tertarik kepada Ji-young. Di momen ini kalian bisa simpulkan sendiri nih guys, dan pasti kalian akan senyum-senyum sendiri ketika kalian melihatnya. Monggo guys. Nah, momen itu membuat Kang Mo-ju semakin kebakaran jenggot karena sang raja udah benar-benar kepelet nih dengan Ji-young. Ji-young dan yang lain mulai mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan kompetisi besok. Begitupun koki dari kerajaan Ming. Yukun juga mendesak mereka agar mereka memenangkan kompetisi di putaran ketiga. Hari H pun tiba, mereka sudah berkumpul dan bersiap untuk memulai putaran ketiga. Di putaran ketiga ini, hidangan yang mereka akan masak adalah bertemakan sup yang mengandung ginseng. Perlombaan pun dimulai, masing-masing mereka jelas memiliki ambisi untuk menang di putaran akhir ini. Ji-young mulai membagi-bagi tugas untuk para koki, sedangkan tutup presto yang sebelumnya rusak belum diantarkan oleh Chun Sang. Namun Ji-young yakin bahwa Chun Sang pasti akan datang tepat waktu. Koki dari kerajaan Ming juga mulai bersiap. Wajah mereka terlihat tegang. Mereka menjalankan tugas mereka masing-masing dengan sangat serius. Dari kerajaan Ming menggunakan bahan otot rusa, jamur surai singa, dan juga beberapa seafood. Dimana pada masa itu, bahan-bahan tersebut masih benar-benar sangat langka dan juga istimewa. Tak lupa pula ginseng yang sudah berumur puluhan tahun mereka gunakan. Bahan-bahan yang mereka gunakan benar-benar sangat premium. Sedangkan Ji-young menggunakan daging bebek dan juga ginseng liar yang ditemukan oleh sang raja ketika di hutan. Ji-young memasukkan rempah-rempah ke dalam tubuh sang bebek. Kini waktunya Ji-young merebus bebek tersebut. Namun Chun Sang belum juga datang. Sedangkan waktu terus berjalan. Karena Chun Sang tidak juga datang, akhirnya Ji-young memutuskan memakai plan B untuk masakan mereka karena dia sudah tidak bisa menunggu lagi. Namun tiba-tiba terdengar keributan dari luar, yang ternyata itu adalah Chun Sang yang datang menggunakan pesawat manual buatannya. Ia sempat dihadang oleh beberapa penjaga di depan, namun untungnya bodyguard sang raja menjemputnya dan langsung menyuruhnya masuk. Chun Sang langsung mengantarkan tutup panci presto tersebut kepada Ji-young. Ji-young yang melihat kedatangan Chun Sang sangat lega dan bahagia. Setelah itu, ia membuat perapian yang besar dan merebus bebek menggunakan panci presto buatan Chun Sang. Kini hanya tinggal menunggu bebek tersebut matang dengan sempurna. Sedangkan dari kerajaan Ming, mereka tidak berani menggunakan api besar karena mereka khawatir masakan mereka tidak matang dengan sempurna. 30 menit kemudian, Ji-young membuka tutup uap panci tersebut. Dan ketika uap dari panci itu dikeluarkan dan menimbulkan suara, orang-orang di sana kaget dan mengira bahwa panci tersebut akan meledak. Tang Bailong dan lain juga penasaran dengan panci presto Ji-young, karena memang pada zaman tersebut belum ada panci tersebut. Tak lama kemudian, Ji-young membuka tutup panci itu dan langsung aroma rempah dari masakannya tersebar ke seluruh ruangan dan membuat mereka takjub. Bebek yang dia masak pun matang dengan sangat sempurna. Kini saatnya mereka plating. Ji-young menggunakan kulit bebek untuk membungkus nasi dan menyiramnya dengan kuah sup. Dari kerajaan Ming, mereka menuangkan alkohol di sekitar mangkok dan menyalakannya agar sup yang mereka makan akan tetap hangat sampai nanti. Waktu memasak telah selesai. Kini saatnya penilaian. Yang pertama dicicipi adalah hidangan dari Joseon.
Jiyoung memberikan tutorial untuk memakan masakan tersebut. Ia juga menjelaskan tentang hidangan itu. 숟가락으로 톡 누룽지를 깨뜨려서 있는 오골계 살과 그리고 국물을 함께 드시면 돼요. 오골계 삼계탕입니다. Dan seperti biasa, rasanya sudah tidak usah diragukan lagi. Mereka benar-benar takjub dengan hidangan tersebut. Dan Yuk-kun juga tidak menyangka bahwa daging bebeknya akan selembut itu ketika dimakan. Bahkan Yuk-kun pun merasa dirinya terbang bak burung ponik setelah memakan sup buatan Jiyoung. Bebeknya yang lembut dan rasa yang kaya akan rempah benar-benar membuatnya takjub. Begitu pula dengan para menteri. Mereka sangat menikmatinya. Jiyoung dan teman-temannya cukup senang ketika melihat mereka menikmati masakannya. Kini giliran hidangan dari kerajaan Ming. Kemudian mereka menjelaskan tentang hidangan tersebut. Setelah dibuka, tampilan yang bagus membuat mereka langsung memakannya. Dan seperti biasa juga, makanan itu sangat lezat hingga membuat Raja dan Yuk-kun terbang di atas awan. Para menteri juga menikmatinya. Mereka memakan semua hidangan tersebut hingga habis tak tersisa. Namun sang raja kali ini melakukan penilaian secara berbeda agar adil, di mana mereka akan bertukar hidangan untuk dicicipi dan nilai dari masing-masing mereka. Dan itulah hasil yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pemenang. Nilai maksimum yang akan diberikan adalah 30 poin. Mereka kemudian mencicipinya. Tang Bailong cukup takjub dengan masakan Jiyoung. Begitu pula dengan Jiyoung. Ia tidak bisa munafik dan mengakui bahwa masakan Tang Bailong juga sangat enak. Salah satu dari koki Ming yang bernama Kong Wenli terlihat tidak memakan hidangan itu. Karena katanya sejak dia mencapai koki tingkat tinggi, ia sudah tidak bisa lagi mencicipi makanan. Jadi selama ini dia memasak tanpa memakan ataupun mencicipinya. Dengan begitu, Joseon akan dirugikan karena jelas dia tidak akan bisa memberikan penilaian yang objektif untuk hidangan Joseon. Jiyoung kemudian memiliki ide agar koki Kong mau memakan hidangan mereka. Ia kemudian mengambil sisa makanan yang masih ada dan mencampur semuanya menjadi satu. Karena menurutnya orang dengan gangguan tersebut akan bisa makan jika makanannya tidak ditata dengan rapi. Melihat makanan yang diberikan oleh Jiyoung, Koki Kong langsung teringat masa kecilnya ketika dia bersama sang nenek, di mana waktu itu sang nenek juga memasakkannya sup yang sama seperti masakan Jiyoung. Kemudian dengan agak ragu, dia mengambil sendok dan memakan sup tersebut. Usaha Jiyoung membuahkan hasil. Koki Kong berhasil memakan dan menikmati sup tersebut. Dan setelah mencicipinya, Koki Kong langsung tertawa sambil menangis. Karena katanya dia menemukan rasa yang sudah lama dia rindukan. Menurutnya, sup yang dimasak oleh Jiyoung rasanya sangat sama persis dengan sup buatan neneknya yang sudah meninggal. Ia bahkan sudah mencoba membuatnya berkali-kali, namun belum ada rasa yang pas seperti yang dibuat oleh Jiyoung. Koki Kong sampai memakan sup tersebut sampai habis. Jiyoung juga merasa terharu dan terhormat karena sudah bisa mengembalikan kebahagiaan Koki Meng yang sudah lama hilang. Lalu, Koki Kong mengatakan bahwa dia mengaku kalah dari Jiyoung. Kini saatnya mengumumkan penilaian dari masing-masing koki. Koki Joseon memberikan 27 poin untuk Koki Ming, sedangkan Koki Ming memberikan 28 poin untuk Koki Joseon. Dengan begitu, Koki Joseon adalah pemenangnya. Para Koki Joseon dan sang raja merasa lega, kecuali para menteri. Tak lupa mereka berterima kasih kepada para Koki Ming karena telah menjalani kompetisi secara sehat dan juga seru. Mereka juga berjanji akan kembali berkompetisi suatu saat nanti. Para koki berakhir dengan salam perdamaian. Namun si Lee Chi-Yukun tetap tidak mau rugi. Ia mengaku kalah dan merelakan semua hal yang sudah dijanjikan pada waktu sebelum perlombaan. Namun, ada satu hal yang ia ingin bawa dari kerajaan Joseon sebagai upeti. Dia ingin membawa Jiyoung untuk dijadikan wanita persembahan. Sang raja yang mendengar hal tersebut langsung menjadi murka. Ia langsung menanduk Yukun dengan kepalanya. Karena baginya itu sama saja dengan melecehkan Jiyoung. Keributan pun tak terhindarkan, namun raja tetap tidak gentar. Para pegawai dari masing-masing kerajaan saling beradu pedang, dan jika dibiarkan pasti akan terjadi peperangan. Untungnya pada waktu itu, sang ibu suri agung datang tepat waktu. Ia sempat marah kepada sang raja karena telah melukai Yukun. Namun sang raja tetap tidak mau disalahkan, karena baginya tindakannya sudah benar. Ibu suri agung juga memarahi Yukun karena bertindak seenaknya. Kemudian dia memberikan sebuah surat yang dikirim oleh bibinya, yang ternyata merupakan istri kedua dari mendiang Kaisar Ming. Melihat surat tersebut, Yukun langsung gemetaran dan memohon ampun. Ia benar-benar tidak tahu bahwa bibi ibu suri agung adalah istri dari mendiang Kaisar. Jika dia tahu, dia pasti tidak akan berani bertindak seperti itu. Ia juga meminta maaf kepada raja dan berjanji tidak akan membawa Jiyoung. Ia bahkan juga akan memberikan hasil bumi mereka sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya.
Setelah itu, mereka kemudian langsung pergi meninggalkan istana. Malam harinya, Mokju menemui Pangeran Agung di kediamannya. Ia membawa sebuah barang aneh yang akan mereka gunakan untuk mencelakai Pangeran Jimyong yang merupakan adik tiri sang raja. Mereka berencana mencelakainya lewat makanan yang akan dimasakkan oleh Jiong. Agar jika hal buruk terjadi kepada Pangeran Jimyong, maka otomatis Jiong akan dihukum dan diusir dari kerajaan. 내일 전하와 진명대군이 진명대군을 또 좋단 말이냐? 그로 인해 대령 숙수를 전하의 분노를 Keesokan harinya, raja kembali memanggil Jiong. Ia khawatir jika Jiong kelelahan. Ia juga menanyakan tentang keadaan tangannya yang sebelumnya keseleo. Mereka juga membahas tentang hidangan untuk makan siang raja dan juga adik tirinya. Sang raja juga meminta dibuatkan makarun untuk Pangeran Jimyong. Selain itu, raja juga memberikan Jiong hadiah atas kemenangannya, yaitu berupa baju koki baru yang berwarna emping. Jiong sangat senang mendapatkan baju biru, terlebih lagi warnanya sangat dia sukai. Setelah itu, Jiong langsung ke dapur dan memasak untuk hidangan raja dan sang adik. Seperti biasa, dia memasak dengan sepenuh hati. Dan setelah makanan siap, dia langsung mengantarnya kepada raja dan juga sang adik yang sudah menunggu. Pangeran Jimyong terlihat sangat menikmati masakan Jiong yang sangat lezat. Begitupun dengan sang raja. Makan siang mereka terasa begitu sempurna. Setelah makan siang selesai, Jiong dan koki yang lain menemui Koki Ming untuk memberikan kenang-kenangan dan salam perpisahan. Karena hari itu Koki Ming akan pulang. Koki dari kerajaan Ming juga sangat berterima kasih kepada Koki dari Joseon karena sudah berkompetisi dan menerima mereka sangat baik. Mereka berjanji suatu saat nanti mereka akan bertemu kembali. Setelah menemui mereka, di jalan pulang tiba-tiba Jiong didatangi oleh ibu Pangeran Jimyong dan langsung menamparnya. Ia mengatakan bahwa saat ini Pangeran Jimyong sedang sekarat setelah memakan masakan Jiong. Kemudian dia memerintahkan para dayangnya untuk membawa Jiong dan memasukkannya ke dalam penjara. Kondisi Pangeran Jimyong ternyata cukup parah karena dia sedang demam tinggi dan juga tak sadarkan diri. Sedangkan Mokju yang merupakan otak di balik itu semua tertawa melihat penderitaan Jiong. Dan sang raja yang sebelumnya sudah berjanji akan bertemu Jiong di suatu tempat sedang menantinya tanpa dia tahu apa yang sedang terjadi kepada Jiong. Sang raja yang sudah menunggu cukup lama namun Jiong tak kunjung datang, dia mulai gelisah sambil mengingat kembali kenangannya bersama Jiong, di mana itu adalah momen terindah dalam hidupnya. Sedangkan di dapur para koki ingin menolong namun mereka tidak berani melakukan apa-apa. Untungnya datang Kasim ke dapur mereka. Dan disitulah mereka meminta tolong kepada sang Kasim untuk membantu Jiong. Tiba-tiba sang kepala Kasim datang menemui sang raja dan memberitahu tentang hal yang terjadi kepada Jiong. Tanpa basa-basi, sang raja langsung datang mendatangi Jiong di penjara. Jiong yang sepertinya habis disiksa sudah lemah tak berdaya dengan pasung di lehernya. Raja langsung meminta para penjaga untuk mengeluarkan Jiong. Namun mereka mengatakan bahwa kunci penjara dibawa oleh sang ibu suri. Tak lama kemudian, ibu suri datang. Ia mengatakan bahwa dia tidak akan memaafkan Jiong karena telah melukai putranya. Namun raja membela Jiong. Ia mengatakan bahwa jika itu karena masakan Jiong, sudah pasti dia juga akan sekarat karena dia juga memakan makanan yang sama dengan Pangeran Jumyong. Namun sang ibu suri tidak percaya. Ia malah balik menuduh raja yang menyuruh Jiong untuk melukai putranya karena masalah tahta. Kesabaran sang raja sudah habis. Dia hampir mengayunkan pedangnya ke ibu suri. Untungnya Jiong yang baru sadar langsung mencegahnya. Ia meminta raja untuk tidak melakukan hal konyol yang akan merugikan dirinya. Ia juga hanya meminta sang raja untuk membuktikan bahwa Jiong tidak bersalah. Karena Jiong yakin sang raja percaya bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal tersebut. 저를 위한 게 제가 그런 지르지 않았다는 건 사람이잖아요. 그러니 칼을 내려 제 결백을 밝혀주세요. Karena omongan Jiong, sang raja berhasil menahan emosinya dan dia berjanji dia akan mencari bukti bahwa Jiong tidak bersalah apapun caranya. Sebelum pergi, sang raja mencoba menguatkan Jiong dan Jiong juga memintanya untuk berjanji agar tidak melakukan hal-hal bodoh yang akan merugikannya. 놀랐겠다. 힘들었겠어. 조금만 기다려. 제발 꼭 기억해주세요. 그래. 내 잊지 않으마. Berita tentang Pangeran Jumyong sudah sampai kepada Ibu Permasyuri Agung. Ia sudah curiga jika yang mungkin melakukan hal tersebut adalah sang Pangeran Agung karena dia orang yang paling ingin menggulingkan sang raja. Sang raja kemudian meminta kepala sekretaris untuk mencari tahu tentang kemana saja dan apa saja yang dimakan oleh Pangeran Jumyong hari itu. Sedangkan keadaan di dapur sangat muram. Mereka benar-benar tidak semangat tanpa adanya Jiong. Kepala sekretaris juga mulai mencari tahu dan menanyai mereka.
di mana para koki juga memakan masakan yang sama pada hari itu. Namun mereka baik-baik saja, tidak terjadi apapun. Dan bahan-bahan yang digunakan pun telah diselidiki oleh kepala tabib, dan semua bahan memang benar-benar aman, tidak ada yang salah. Raja dan sekretaris berdiskusi, dan dia mengatakan bahwa mungkin saja Pangeran Jumyong jatuh sakit akibat sebab lain. Karena kata sang tabib, gejala yang ada pada Pangeran Jumyong hanya muncul jika seseorang tersebut menelan racun. Tapi makanan Jiong sudah terbukti tidak beracun. 혹시 대군께서 어찌 그리 생각하느냐? 너희의 말로는 이러한 증상은 울 먹어야 나오는 것. 막상 독이 든 음식 전하께서 대비대군을 한번 살펴겠사옵니까? Sang raja kemudian mengunjungi kediaman Ibu Suri untuk menjenguk Pangeran Jumyong, meskipun dia disambut tidak baik oleh Ibu Suri yang masih bersedih. Kemudian sang raja salfok dengan bungkusan yang ada di kamar tersebut. Kata sang tabib, itu adalah obat pemulihan yang biasa dikonsumsi oleh Pangeran Jumyong karena masalah kesehatannya. Dan yang menyetok obat-obatan tersebut adalah sang Pangeran Agung setiap minggunya. Raja kemudian izin untuk membawa obat-obatan tersebut untuk diperiksa. Ia juga meminta Ibu Suri untuk tidak mengatakan hal-hal aneh tentang Jiong. 말씀에 상말들이 궁 밖으로 퍼지면 시대 위상이 어찌 되겠어? Di penjara, Jiong terlihat cukup tenang menghadapi nasibnya, dan disitulah dia sangat ingin pulang ke rumahnya. Tiba-tiba, Ibu Suri Agung mendatanginya. Ia kemudian bertanya apakah Jiong benar-benar ingin membunuh Pangeran Jumyong. Dengan tegas dia menjawab bahwa tidak ada untungnya jika ia membunuh Pangeran Jumyong. 분명 네가 대군을 시해하냐? 아니요. 설마 대화도 그 말을 믿으실 거예요? 주상이 시켰느냐? 무슨 말씀이세요? Ibu Suri Agung juga mengatakan bahwa sang raja jadi dituduh yang macam-macam karena kejadian tersebut. Jiong jadi merasa bersalah. Ibu Suri Agung kemudian membebaskan Jiong dengan syarat dia memberinya waktu 3 hari untuk membuktikan bahwa dirinya memang tidak bersalah. Namun jika dalam waktu 3 hari dia tidak bisa membuktikan, dia harus mengakhiri hidupnya sendiri dengan belati yang telah diberikan oleh Ibu Suri Agung. Para koki yang sedang menyusun makan siang tiba-tiba dikejutkan dengan kepulangan Jiong. Mereka semua sangat bahagia, namun Jiong tidak punya waktu untuk merayakannya karena dia harus menyiapkan makan siang untuk sang raja. Di kamarnya, sang raja meneliti obat-obatan yang rutin dikonsumsi Pangeran Jumyong. Lalu dia mencicipi satu bahan yang bentuknya agak aneh dan rasanya juga pahit. Lalu dia dikejutkan dengan suara Jiong yang mengantarkan makan siang. Awalnya dia tidak mau, namun karena dia mendengar suara Jiong, raja langsung membawanya masuk dan memeluknya. Ia benar-benar merindukan Jiong dan juga mengkhawatirkannya. Jiong kemudian teringat perkataan Ibu Suri Agung yang memintanya menjaga jarak dengan sang raja agar tidak menimbulkan rumor. Kemudian dia langsung melepaskan pelukan sang raja. Tapi raja tidak peduli. Dia langsung memeluknya lagi dan bahkan menciumnya. Ia juga menyatakan bahwa dia menyukai Jiong. Jiong yang kaget hanya bisa diam tanpa kata. 제가 설명을 뭐 하시는 거예요? 가장 좋아하는 여인에게야. Setelah adegan mesra tersebut, mereka kemudian makan siang bersama. Raja juga mengajaknya makan agar kondisi tubuh Jiong segera pulih kembali. Jiong kemudian menceritakan bahwa Permaisuri Agung yang membebaskan dia dengan syarat sebelumnya. Ia juga mengatakan jika 3 hari tidak membuktikan, maka ia akan mengakhiri hidupnya dengan belati yang sudah diberikan Ibu Suri Agung. Namun sang raja langsung mengambil belati tersebut dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Jiong mati atau siapapun yang akan melukainya. Mereka benar-benar pasangan yang sedang mabuk asmara. Berita Jiong bebas sudah sampai ke telinga Mokju. Ia benar-benar tak menyangka Ibu Suri Agung akan membebaskan Jiong. Keesokan harinya, raja membantu Jiong untuk menemukan bukti. Hari-hari mereka lalui bersama. Bahkan mereka sampai kelelahan hingga ketiduran bersama. 2 hari telah berlalu. Malam itu, Jiong membawa bahan obat-obatan yang telah diselidiki oleh raja ke kamarnya. Kemudian ketika Gilgem membukanya, ada satu bahan aneh yang baunya sangat menyengat. Dan Gilgem bisa memastikan bau dari bahan tersebut benar-benar sama dengan bau kotoran tikus. 죽동 냄새예요. 그래? 좀 역하긴 하네. Keesokan harinya, di hari ketiga, Jiong masih terus mencari tahu. Kemudian dia diberitahu bahwa sang raja tiba-tiba demam tinggi dan gejalanya sangat mirip dengan Pangeran Jumyong. Setelah ditelusuri, sang raja demam setelah mencicipi tanaman obat milik Pangeran Jumyong. Ia juga mengatakan bahwa sepertinya ada tanaman obat yang seperti bau kotoran tikus dan rasanya juga pahit. Sang tabib kemudian mengatakan bahwa mungkin saja itu adalah Oryongji. Oryongji adalah obat tradisional dari kotoran tupai terbangker
kering. Itu sebabnya rasanya sangat pahit dan menjijikkan. Sang tabib juga mengatakan bahwa jika Oryongji dikonsumsi bersamaan dengan ginseng, itu bisa berubah menjadi racun yang bahkan bisa menyebabkan kematian. Bisa dipastikan Pangeran Jumyong celaka karena obat tersebut dimakan bersamaan dengan ginseng. Sang raja kemudian menyuruh tabib untuk membuatkan obat penawarnya. Namun itu membutuhkan waktu. Kini sang raja mulai mencari siapa pelakunya yang berani-beraninya menambahkan Oryongji ke dalam obat sang Pangeran Jumyong. Karena pada keadaan aslinya obat sang Pangeran Jumyong tidak mengandung Oryongji. Sang raja yang masih agak pusing tiba-tiba terjatuh dan menarik tangan Jiyong hingga jatuh di pelukannya. Dan inilah adegan yang akan kalian nikmati dan aku yakin kalian akan senyum-senyum sendiri guys. Monggo. 있잖아, 제발 없이는 일하셨잖아요. 이것만 되는 것으로 하자. 이러다 누가 들어오기라도. 너무 머리가 아파서 그런. 잠시만이다. Kepala sekretaris kemudian mencari tabib mana yang diminta Pangeran Agung untuk membuatkan obat, dan setelah menemukan alamatnya, dia langsung mendatangi rumahnya. Namun ketika sampai di sana, sepertinya sang tabib sudah kabur dari rumahnya. Sang raja lalu memerintahkan Onggil untuk menemukan tabib wanita tersebut dan membawanya ke istana dalam keadaan hidup agar ia bisa mencari tahu siapa yang memerintahkannya. Mokju yang mendengar tentang raja mencari tabib tersebut langsung menyuruh dayang kepercayaannya untuk mencari sang tabib. Tak butuh waktu lama, ia langsung menemukannya. Awalnya sang dayang mengatakan bahwa ia akan mengajak sang tabib untuk kabur. Namun ketika dia lengah, ternyata dia ingin membunuhnya. Untungnya Gonggil datang dan mencegahnya. Kini kedok asli sang dayang terbongkar sudah. Bahkan ternyata benar bahwa dayang tersebutlah yang membunuh kakak Gonggil dulu. Bahkan sang dayang tersebut mengungkit masa lalu kakaknya yang katanya suka menggoda sang raja. 야 이년아 야밤에 머리 휘저네 명 지경시키 주세요. Gonggil menjadi sangat marah dan ketika Gonggil hampir dikalahkan, dengan emosinya dia langsung memukul dayang tersebut hingga tak berdaya. 내 놈 때문에 죽은 것이야. 사람이 것이야. Untungnya sang tabib masih hidup, kemudian dia mengatakan bahwa selir Kang Mokju lah yang menyuruhnya. Tapi ketika dia ingin mengatakan orang yang ada di balik selir Kang, tiba-tiba sebuah anak panah menancap di tubuh sang tabib. Ternyata anak buah Pangeran Agung lah yang memerintahkan orang menghabisi sang tabib tersebut. Dayang kepercayaan Mokju berhasil dipenjarakan. Raja juga langsung menemuinya. Ia menanyakan apakah dia suruhan selir Kang Mokju, namun dayang tersebut tidak mengakuinya. Akhirnya sang raja menanyakan langsung kepada Mokju. Namun sesuai prediksi dia tetap tidak mengakui kesalahannya. Penawar racun berhasil dibuat oleh sang tabib. Raja langsung meminumnya dan seketika sang raja kembali pulih. Ia juga langsung mengunjungi Pangeran Jumyong untuk memastikan sendiri bahwa Pangeran Jumyong pulih kembali. Bersama sang tabib, raja mendatanginya dan membawa obat penawar tersebut. Meskipun awalnya Ibu Suri menolak, namun untungnya sang Ibu Suri Agung meyakinkannya. Setelah diberikan obat penawar tersebut, awalnya Pangeran Jumyong langsung membuka matanya. Namun tak lama kemudian, Pangeran Jumyong menjadi kejang. Keadaan menjadi tegang, Ibu Suri makin marah. Kemudian sang tabib mengatakan obatnya tidak berfungsi karena Pangeran Jumyong belum makan apapun berhari-hari. Jadi Jiyong langsung berniat untuk membuatkan makanan agar dia mau makan dan penawarnya bisa bekerja dengan baik. Awalnya sang Ibu Suri menolak karena dia takut Jiyong akan melakukan hal yang buruk lagi kepada anaknya. Namun atas perintah sang raja dan juga Ibu Suri Agung, Jiyong diperbolehkan memasak untuk Pangeran Jumyong. Jiyong langsung ke dapur dan meminta teman-temannya untuk membuatkan makanan yang mudah dicerna dan bergizi. Kemudian ia membuat sup dengan saus kental agar mudah untuk dicerna. Setelah selesai, dia langsung membawanya ke Pangeran Jumyong. Ia juga menjelaskan bahwa makanan itu cukup untuk membuat Pangeran Jumyong pulih agar bisa meminum obat penawar. Namun sebelum diberikan ke Pangeran, Ibu Suri meminta Jiyong untuk mencicipinya terlebih dahulu agar dia percaya bahwa makanan tersebut aman dan tidak beracun. Jiyong menyetujuinya. Bahkan raja yang tidak tega melihat Jiyong tertekan, dia juga langsung ikut memakannya. Ia mengatakan bahwa dia langsung bertenaga setelah memakan makanan tersebut. 갑자기 몸에 활력이 솟구치는 듯하구나.
Setelah dirasa aman, Ibu Suri mulai menyuapi Pangeran Jumyong. Sedikit demi sedikit, Pangeran Jumyong mulai memakannya. Sampai akhirnya kejangnya mulai mereda. Ia juga langsung membuka matanya dan denyut nadinya juga mulai stabil. Semua orang yang ada di sana langsung merasa lega. Malam itu, Mokju mengunjungi dayangnya di penjara. Ia memasang muka sedih dan memelas. Namun ternyata di balik wajahnya itu, dia langsung membunuh dayang tersebut. 유일한 방법이다. Kemudian meninggalkan jejak seolah-olah dia bunuh diri. Di tempat lain, Raja mengundang Jiyong untuk menyaksikan tarian barunya. Dia mengatakan bahwa dia merasa Jiyong adalah orang pertama yang harus melihatnya menari. 저 춤을 보 Ketika melihat sang raja, ingatan Jiyong kembali ke masa-masa bersama sang raja. Susah senang sudah ia lewati bersama sang raja. Dan sepertinya Jiyong juga mulai jatuh cinta kepada raja nih. Sedangkan di gudang makanan, Pangeran Agung bersama antek-anteknya menemui seorang wanita tua yang katanya itu adalah nenek dari raja dari pihak sang ibu. Dan entah apa yang akan ia lakukan kali ini. Setelah menari, raja dan Jiyong akhirnya mengobrol. Dan di saat itu, raja juga meminta Jiyong untuk menjadi pendamping hidupnya. Dan dia berjanji setiap pagi dia akan membuatkan bim-bimbap untuk Jiyong. 나의 반려가 되어다오. 전하, 그건 진짜 말도 안 되는. 진심이다. 나의 반려가 되면 아침마다 손수 비빔밥을 만들어주마. Lalu kira-kira apakah Jiyong akan menerima sang raja dan tidak akan kembali ke masa sekarang? Kita tunggu di episode selanjutnya ya guys. Bye-bye.